Minggu lalu kita udah ngebahas tentang pembajakan game, tapi yang belum tersentuh adalah tentang apa sanksi nyatanya. Apakah pernah ada razia? Apakah pernah ada yang dituntut? Soalnya kalau kita bicara tentang pembajakan game PC, sampai hari ini kok kayaknya aman-aman aja ya. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Kesimpulan minggu kemarin adalah bahwa yang dianggap pembajakan oleh para pembuat game itu nggak melulu tentang gamenya yang di-crack, tapi adalah tentang kita sebagai user bisa main game tapi duitnya nggak nyampe ke mereka. Jadi gamenya di-crack itu adalah satu, yang kedua bisa jadi kita beli bekas, yang ketiga bisa jadi kita nyewa, bisa jadi kita share account dan sejenisnya. Intinya adalah kita bisa main game tapi yang bikin gamenya nggak dapat duit, bre. Tapi tentu saja yang dianggap bener-bener sebagai pembajakan adalah game yang di-crack. Dan selama ini kita kenal banyak banget lah ya, ada Dodi, Fitgirl, Empress dan segala macamnya, di mana mereka bukan hanya menyebarkan tapi juga bisa sekaligus membuat cracknya. Semua orang udah tahu, semua gamer seharusnya udah tahu. Masa iya yang bikin game gak tahu? Soalnya selama ini kok kayaknya mereka itu bisa beroperasi dengan aman-aman aja, nggak pernah ada yang nuntut, nggak pernah ada yang razia gitu ya. Apakah memang didiemin aja? Jangan-jangan salah satu statement saya minggu lalu ada benarnya, bahwa para pembajak game ini sebenarnya adalah orang-orang yang gak mungkin beli. Jadi walaupun akses untuk game bajakannya ditutup sama sekali, ya mereka tetap gak beli juga karena memang harganya mahal dan mereka gak ada budget untuk kesana. Atau ada alasan yang lain. Kalau bicara tentang tuntut-menuntut, akhir-akhir ini kita lagi rame denger nama Nintendo muncul lagi. Bukan hanya kali ini tapi udah sering banget. Cuma yang terakhir kemarin ada Yuzu, ada Ryujin, ada Palworld, semuanya dituntut antara membajak gamenya atau membajak copyright dari unsur di dalam gamenya. Tapi sejauh ini yang kita dengar ya Nintendo aja. Hampir nggak pernah saya dengar ada berita Square Enix menuntut orang yang membajak game Final Fantasy. Atau mungkin Bethesda menuntut orang yang ngebajak game Fallout mereka. Belum pernah terjadi loh. Jadi di tengah Nintendo yang bisa dapat duit banyak gara-gara nuntut banyak orang gitu ya, pembajakan game PC kok kayaknya aman-aman aja. Didiemin kali ya. Atau sebenarnya udah lapor tapi nggak ada aparat yang menindak. Saya nggak tahu nih yang bener yang mana. Di Indonesia saya juga hampir nggak pernah dengar ada operasi atau razia software dan game bajakan. Beberapa tahun yang lalu sempat warnet dioperasi gitu ya, sampai akhirnya waktu itu semua warnet wajib pakai Windows original. Tapi itu di zaman Windows XP, setelahnya nggak pernah terdengar lagi. Tapi gimana dengan negara lain? Apakah di sana juga diam-diam aja atau sebenarnya ada operasi rutin untuk mencari para pembajak software dan game? Ternyata gerakan pemberantasan pembajakan di luar sudah ada dari sejak lama. Tahun 1710 di Britania Raya sudah ada yang namanya Statute of Anne atau Copyright Act 1710. Isinya adalah menjamin perlindungan copyright penulis saat itu. Video game belum ada, bre. Isinya adalah membuat penulis punya hak eksklusif untuk tulisannya selama 14 tahun. Sebelum aturannya diberlakukan, orang-orang zaman itu bebas mengcopy bukunya orang terus dijual lagi. Hampir sama seperti yang terjadi saat ini, bre. Saya juga nggak tahu nih apakah pembajakan buku itu dioperasi juga atau enggak. Soalnya banyak banget beredar dijual buku-buku bajakan. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya aturan yang tadinya mengatur tentang pembajakan buku berkembang. Jadi mengatur pembajakan film, pembajakan musik, sampai video game. Amerika Serikat menjadi negara berikutnya yang menunjukkan kepeduliannya melawan pembajakan. Mereka punya Copyright Act of 1790 yang nantinya akan diikuti negara-negara lain di tahun 1900-an sampai tahun 2000-an. Nah, sekarang kita langsung lompat ke zaman modern di mana video game sudah ada. Ternyata di Amerika Serikat itu rajin ada razia pembajakan. Mouse mini dengan performance jauh melebihi ukurannya. Asus ROG Harp Ace Mini. Beratnya hanya 49 gram dengan desain semi-simetris yang sudah di-approve oleh para pro player. Dibekali 42.000 dpi ROG Aimpoint Pro Optical Sensor dan ROG Optical Micro Switch. Respon super cepat dengan Speed Nova Wireless Technology 8000 Hz polling rate, bre. Triple connection dengan ROG Omni Receiver. 1 USB untuk banyak device. Selengkapnya cek link di bawah.
Di awal tahun 2000-an, pemerintah Amerika Serikat menjalankan sebuah gerakan anti pembajakan digital yang dibagi menjadi 3 operasi berbeda. Operation Bandwidth, Operation Buccaneer, dan Operation Digital Pirates. Ini adalah operasi undercover yang melibatkan banyak negara di dalamnya. Hasilnya, banyak nama legendaris di dunia pembajakan game yang ketangkep bre. Razor 1911, Request to Send, Shadow Realm, Will of Wares, dan PUBG. Di mana saat itu yang ketangkep ini masih berusia muda. Kisaran usia anak SMA sampai kuliahan lah. Melihat kesuksesan operasi sebelumnya, pemerintah Amerika pun melancarkan beberapa operasi rahasia lainnya. Salah satunya adalah Operation D-Elite yang terjadi gara-gara ada yang upload link torrent Star Wars episode 3 6 jam sebelum tayang di bioskop. Terus ada lagi operasi Fastlink yang masih melanjutkan perburuan distribusi aplikasi ilegal. Ada juga operasi Sidedown yang berusaha membekuk grup wares yang bertanggung jawab menjual film, musik, aplikasi komputer, dan game secara ilegal di internet. Salah satu operasi yang mungkin banyak di antara kita udah pernah dengar adalah waktu Pirate Bay diburu. Sebuah operasi yang dilakukan untuk membekuk sekelompok anak remaja yang membuat situs torrent terkenal Pirate Bay. Pirate Bay berhasil ditutup saat itu, tapi ternyata baru 3 hari udah aktif lagi bre, dan malah semakin terkenal. Perburuan kembali dilanjutkan, tapi semakin diburu, Pirate Bay malah semakin dicari. Cloningannya pun juga semakin banyak. Penggunaan torrent untuk pembajakan sampai hari ini sepertinya juga tidak semakin berkurang, tapi malah semakin bertambah. Mungkin salah satunya adalah akibat harga game yang semakin mahal kali ya. Orang-orang yang sudah pernah ketangkep juga kayaknya nggak berhenti melakukan kegiatannya dan masih aktif sampai sekarang. Nah, tapi yang menarik adalah dari semua operasi yang sudah dilakukan, pelaku operasinya adalah pemerintah bre, bukan pemilik gamenya. Beda dengan tuntutan yang dilakukan sama Nintendo. Nintendo adalah pemilik gamenya dan mereka operasi sendiri, lapor sendiri, dituntut sendiri, dapat untung sendiri. Tapi untuk game PC ini yang melakukan adalah pemerintah. Kenapa para pembuat gamenya kok diem aja ya? Apakah mereka memang nggak masalah kalau gamenya dibajak? Di sini saya mencoba untuk meracik sebuah teori sendiri berdasarkan yang kemarin sudah kita bahas, bahwa yang dipedulikan sama pembuat game itu sebenarnya adalah uang, dan udah itu aja. Masalah gamenya dibajak, ya akhirnya berujung bukan hanya di crack, tapi sewa game juga nggak boleh, share account juga nggak boleh, jual beli bekas juga nggak boleh, karena intinya adalah walaupun kita jual belinya adalah game original, tapi duitnya nggak nyampe ke sana. Jadi intinya adalah duit. Yang penting gue dapat duit. Udah, itu aja. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa nggak dituntut, ya alasannya kemungkinan besar adalah tentang uang. Wah, nggak bisa dong. Soalnya kalau mereka nuntut dan akhirnya menang, dan kemungkinan besar pasti akan menang, kan malah bisa dapat duit banyak. Kenapa tidak dilakukan? Ini yang menarik, karena para pembuat game yang dibajak ini statusnya berbeda dengan Nintendo. Di saat Nintendo menuntut Yuzu, menuntut Ryujin, terus juga menuntut website yang menyediakan ROM game-game mereka, itu yang mereka tuntut adalah game punya Nintendo semua bre. Jadi kalau sampai mereka menang, dan kemungkinan besar memang pasti menang, semua uang ganti ruginya akan masuk ke Nintendo sepenuhnya. Hal ini berbeda jauh dengan game PC yang di-crack. Kalau kita buka satu website yang isinya game bajakan, itu yang dibajak bukan cuma punya satu perusahaan, tapi entah dari berapa puluh atau dari berapa ratus perusahaan pembuat game, semuanya dibajak dan disediakan di sana. Dan website seperti ini bukan cuma satu bre, ada banyak banget. Jadi kalau semisal mau nuntut, siapa yang mau nuntut? Apakah cuma satu perusahaan terus yang lainnya nebeng atau gimana? Dan kalau sampai nanti misalkan dituntut dan akhirnya menang dapat ganti rugi, yang dapat ganti rugi siapa? Apakah yang nuntut doang atau semua perusahaan yang gamenya dibajak atau gimana? Seandainya dibagi untuk semuanya, prosentasenya berapa? Dan seandainya pun dibagi, siapa yang akan menanggung biaya untuk proses pengadilannya? Apakah cuma segelintir perusahaan atau semuanya? Apakah mereka semua mau atau gimana? Inilah yang membuat pembajakan game PC menjadi susah untuk ditindak. Semisal pun akhirnya beneran dituntut dan menang, akhirnya harus ganti rugi sekian juta dolar, apa iya mereka bisa bayar? Dan seandainya nggak bisa bayar, terus apa konsekuensinya? Di penjara. Itu bukan solusi, karena yang diinginkan para pembuat game ini adalah duit. Pelakunya di penjara, kalau mereka nggak dapat duit, buat apa? Buang-buang waktu dan tenaga bre. Belum lagi siapa tahu kejadian kayak Pirate Bay, semakin diburu malah semakin terkenal. Udah gitu cloningannya semakin banyak, ditangkap 1 tumbuh 1000. Tapi hanya karena tidak ada yang dituntut, bukan berarti pembajakan bisa dibenarkan. Untuk bikin game, untuk bikin sebuah karya itu butuh modal, effort yang luar biasa besar. Dan untuk mendaftarkan copyrightnya itu juga bayarnya mahal. Jadi akhirnya pemerintah punya tanggung jawab. Karena tadi udah daftar copyright bayar mahal, akhirnya pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi para pemegang copyright ini. Dan hasilnya tadi, operasi yang
dilakukan adalah dari pemerintah, nggak perlu dari pembuat gamenya sendiri. Udah ada banyak banget negara yang memang peduli dengan pembajakan software dan game. US, UK, Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman, dan Perancis. Ini adalah 7 negara yang cukup ketat perihal file sharing menggunakan torrent. Bahkan kabarnya ada yang sampai ditangkap polisi gara-gara upload anime Jepang loh. Gimana dengan Indonesia? Terus terang saya juga penasaran, apakah ada operasi kayak gini? Dan ternyata waktu saya coba cari, yang muncul malah ini bre. Data pemerintah kita dibobol justru karena mereka sendiri yang pakai program bajakan. Aduh.